Shalom, Merdeka! Selamat hari ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin. Amin. Metui Kursi Community dimanapun Anda berada, di Indonesia sampai ke Papua, di Philadelphia, di New York, di Texas, di Singapura, sampai di Holland. Hari ini kita spesial edisi kemerdekaan Indonesia. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan ucapan berkat dengan penyembahan kita. Amin. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mengimu Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan lawat bangsa kami, pulihkan negeri kami, Yesus. Haleluya. Syukur kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Bangsa ini milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ini kami berdiri di sini berdoa untuk bangsa kami, biar kiranya Tuhan yang akan melawat dan memulihkan bangsa kami. Haleluya Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan, dipermuliakan atas seluruh bumi. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk bangsa kami. Di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, terima kasih untuk pemeliharaan dan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk bangsa kami. Walaupun Tuhan Yesus belum pulih sepenuhnya, tetapi kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus melawat dan memulihkan bangsa kami. Karena bangsa ini juga milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah kami para umat-Mu bersatu hati Tuhan Yesus untuk terus berdoa bagi bangsa kami. Dan juga kami boleh menjadi berkat untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang Amen. bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Biar anak-anak Tuhan boleh berkarya atas bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan juga akan berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Agar kiranya masih ada kesempatan Tuhan Yesus untuk setiap orang yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka benar-benar boleh melihat Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami juga akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang akan urapi hati kami, juga pendengaran kami, agar kami mau dengarkan firman-Mu, dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh Youth Pastor, yaitu Falda Rompas. Enjoy His Word. Haleluya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam Midweek Worship Community. Dan pertama-tama saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Falda Rompas. Saya dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang D-nya kecil ya. Dan senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang surat cintanya Tuhan, kita belajar tentang kehebatan Tuhan. Dan hari ini saya ingin tergerak sekali untuk bisa membagikan sesuatu hal yang kita mungkin nggak begitu sadar dengan hal ini, kita nggak begitu peka dengan hal ini, yaitu tentang worship yang kita ketahui itu penyembahan. Kenapa saya senang sekali untuk bisa membagikan tema worship ini? Karena itu adalah satu-satunya bisa dibilang satu-satunya akses kita untuk bisa memberikan suatu persembahan yang baik kepada Tuhan. Satu-satunya cara juga yang memang kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu dengan cara kita melakukan penyembahan. Jadi worship itu sendiri dapat kita artikan sebagai sesuatu sikap tindakan yang memang kita lakukan untuk bisa melakukan persembahan penyembahan kepada Tuhan, yaitu dengan contohnya aja misalnya kita mau menyembah Tuhan ya, kita mau menyembah Raja di atas segala raja, sikap kita harus seperti apa? Saya pengen bahas beberapa hal sih di sini, mulai dari sikap kita sebagai penyembah yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi seseorang yang menyembah. Bukan kita memilih untuk kita menjadi penyembah Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk kita bisa menyembah Dia gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar. Sekarang di sini saya mau bilang bahwa jangan menjadi penyembah Tuhan yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi penyembah Tuhan yang gitu-gitu aja. Menjadilah penyembah Tuhan yang luar biasa. Menjadi penyembah Tuhan apalagi dengan kita sebagai anak-anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi penyembah yang benar. Lakukan sesuatu yang extraordinary, menjadi sesuatu yang luar biasa dengan sikap kita menyembah Tuhan. Jangan biasa-biasa aja. Ketika kita mau ketemu wali kota misalnya, kita mau ketemu dengan gubernur gitu, kita pasti mempersiapkan sikap yang terbaik ya kan. Persiapkan sikap kita. Nggak mungkin kita ketemu gubernur kita sambil angkat kaki misalnya, atau sambil nggak mungkin kan. Kita mau ketemu gubernur atau kita mau wali kota, apalagi kita ini mau melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita ini harus mempersiapkan sikap yang terbaik kita untuk bisa menjadi penyembah yang benar.
Kalau dari sikap ya teman-teman pasti sudah banyak mengerti bahwa kita ini harus menjadikan diri kita sebagai orang yang menjadi terang, menjadi contoh buat sekitar kita. Nggak mungkin sikap kita buruk tapi kita ini menjadi penyembah Tuhan, itu juga tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sikap kita, tindakan kita menyembah Tuhan itu harus dipersiapkan dengan baik ya. Jadi kayak kita berpakaian, kita sikap cara berbicara kita menyembah Tuhan nggak mungkin dengan gaya bicara yang seenaknya gitu. Walaupun Tuhan juga tidak ingin kita ini menjadi seseorang yang kaku gitu kan ya. Tuhan juga bisa dijadikan sebagai sahabat, tapi nggak mungkin juga ketika kita menyembah Tuhan kita menggunakan bahasa sehari-hari yang maaf dalam tanda kutip kita menggunakan bahasa kasar, bahasa gaul apa ya, selayaknya kita untuk menyembah Tuhan gitu kan, untuk menyembah Raja di atas segala raja. Dan selain tindakan kita pun harus mempersiapkan bukan cuma apa yang nampak saja, tapi yang tidak nampak yaitu dari pikiran dan hati kita harus persiapkan diri. Kita harus berpikiran bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan pikiran kita, bukan kita kosongkan pikiran kita bahwa kita kosongkan saja ketemu Tuhan, enggak juga, bahwa kita harus mempersiapkan pikiran kita, jangan kita berbicara negatif, hati kita jangan ada benci juga sama orang gitu kan, baru kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang jangan kita luangkan waktu, dalam tanda kutip kita luangkan waktu untuk Tuhan, karena menurut saya kata-kata luangkan itu tidak adil buat saya sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan mempersiapkan waktu dia, Tuhan memberikan waktu. Tuhan itu 24 jam buat kita, sedangkan kita meluangkan waktu. Dan saya kenapa aku nggak setuju dengan kata-kata meluangkan waktu. Justru kita ini harus memberikan waktu yang terbaik kita untuk melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan, melakukan penyembahan yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga saya seringkali bilang ke teman-teman, kalau mau melakukan penyembahan pada Tuhan, lakukan sebelum Anda melakukan aktivitas. Jadi ketika kita bangun pagi itu kita udah feel blessed banget, kita udah bersyukur banget, kita mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Jadi dalam ucapan syukur kita melakukan penyembahan dulu kepada Tuhan. Kita sembah Dia kepada otoritas yang tinggi, bukannya yaitu Tuhan gitu kan. Jadi jangan luangkan waktu, tapi berikan waktu yang terbaik ketika kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan juga nggak ingin bahwa kita menyembah Tuhan dengan cara yang nggak benar, menyembah Tuhan dengan sisa waktu kita. Jadi kayak misalnya kita udah pulang kantor, pulang kerja, pulang bisnis, pulang main apa dan lain-lain, kita udah capek, baru kita di kamar kita udah sisa waktu yang udah mau tidur, baru kita menyembah Tuhan. Enggak gitu juga. Walaupun memang Tuhan nggak melarang juga gitu kan, Tuhan nggak ada melarang oh kamu harus jam segini menyembah Tuhan, enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen mempersiapkan waktu yang terbaik, kita memberikan waktu yang terbaik dari diri saya untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya sikap, tindakan, tapi waktu, pikiran, hati kita untuk bisa menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Jadi buat teman-teman di sini, sebelum kita bilang oh kita mau praise and worship, wah nyanyi dan sebagainya, apa senang-senang apa dan lain-lain, kita harus tahu dulu apa makna dari worship itu sendiri. Ya, kita harus tahu dulu
bagaimana dia berkenan untuk ditemui, ya kan? Dengan cara apa kita harus menemui dia? Penyembahan apa yang berkenan buat dia? Jadi kita harus tahu oknum apa yang kita sembah. Ya ketika kita sudah tahu bahwa kita menyembah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, menyembah Dia. Jadi dengan cara kita harus dekatkan diri. Bohong lah kalau teman-teman bilang kita mau menyembah Tuhan, kita mau praise and worship buat Tuhan apa dan lain-lain, tapi ke gereja aja enggak. Kita mau praise and worship dengan Tuhan, tapi kita nggak suka berdoa, kita nggak suka mengadakan connect ikatan dengan Tuhan. Bohong lah ya. Jadi sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu bagaimana cara kita bertemu dengan Tuhan. Layakkah kita bertemu dengan Tuhan? Jadi buat teman-teman, saya selalu bilang juga sama teman-teman, nggak usah kita melakukan hal yang muluk-muluk, omong gede, omong besar, melakukan ini, itu. Tapi hal kecil-kecil kita tidak fokus dengan hal itu. Kita nggak mempersiapkan hal yang mendasar untuk kita bisa melakukan penyembahan buat Tuhan. Jadi teman-teman di sini, ayo kita sama-sama belajar. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau praise and worship buat Tuhan, kita siapkan waktu kita berikan waktu yang terbaik, kita berikan sikap yang terbaik kita untuk Tuhan, kita berikan tindakan yang terbaik kita untuk Tuhan, kita berikan hati kita yang siap untuk menyembah Tuhan, kita berikan pikiran kita untuk benar-benar fokus kepada penyembahan terhadap Tuhan. Sama seperti begini, saya belajar sosok Abraham waktu dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Coba saudara bayangkan, anaknya yang tunggal itu susah didapat, ya, susah didapat melalui pergumulan doa, air mata, keraguan, ketidakyakinan. Tapi melalui proses itu, Tuhan bilang percaya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan ingin menguji kita untuk menguji Abraham untuk bisa mempersembahkan sesuatu yang paling berharga buat Abraham, anaknya, kan ya, dipersembahkan. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan segalanya oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, makanan nggak pernah kekurangan, apapun itu, pekerjaan dan lain-lain sebagainya, sudah sewajarnya, sudah sewajibnya, sudah merupakan suatu kewajiban, ya kan, untuk kita menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Sudah melakukan suatu kewajiban, keharusan, karena ya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Makanya ketika Tuhan minta, ayo berikan yang terbaik buat aku, gitu kan, Tuhan bilang, ayo lakukan dengan cara sikap terbaik, tindakan terbaik, hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, bawalah persembahan yang terbaik buat Tuhan, gitu kan. Jadi teman-teman di sini saya mau garis bawahi bahwa jangan pernah kita muluk-muluk kita berpikir bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi dengan hal yang mendasar pun kita nggak fokus terhadap itu, kita nggak mempersiapkan hal-hal itu. Jadi buat teman-teman di sini, ayo kita sama-sama belajar menjadi penyembah yang benar, ya kan? Karena oknum Tuhan ini kita hanya melihat berdasarkan iman, ya kan? Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kita nggak pernah lihat secara fisikly, ya kan? Logiknya kita nggak pernah lihat, oke, Tuhan itu seperti ini, nggak pernah lihat, ya kan? Makanya kenapa disebut sebagai penyembahan itu dengan cara menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah roh yang memperhubungkan kita ini untuk bisa bertemu dengan sosoknya Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara langsung melalui roh ini. Jadi jadi maksudnya kita ini harus bisa menyembah dalam roh dan juga kebenaran itu maksudnya supaya ketika kita sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan itu bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, hasil-hasil yang baik di hadapan Tuhan. Bukan cuma kita mempersiapkan kebenaran untuk menghadap Tuhan, tapi kita pun dengan menyembah kepada Tuhan kita harus bisa menghasilkan sesuatu kebenaran yang baik sebagai anak Tuhan. Jadi buat teman-teman di sini, saya nggak mau sharing terlalu panjang. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar juga. Dan saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa membagikan tentang worship ini, karena saya menjadikan diri saya banyak belajar lagi tentang ternyata seperti ini menjadi penyembah yang benar. Jadi ternyata seperti ini kita harus menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Jadi firman ini bukan cuma buat teman-teman, tapi firman ini saya berharap bisa menjadi suatu pedoman hidup, menjadi pelajaran juga buat teman-teman dan buat saya secara pribadi, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hambanya
yang dipilih oleh Tuhan, kita bisa mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk sesosok yang terbaik. Berikan yang terbaik dari kalian untuk seseorang, untuk sesosok, untuk oknum yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan saya akan tutup dengan doa. Sama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat juga menjadi buah yang harum buat teman-teman yang menyaksikan di rumah, menyaksikan lewat video ini, dan juga buat hamba-Mu Tuhan. Kiranya memberkati kami semua Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dapat menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat buat kami, buat sekitar kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menjadi penyembah-penyembah yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.